Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ridha Jelani, jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman. Judul presentasinya Pancasila sebagai solusi problem korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai macam hal, baik itu budaya, alam, agama, ras, golongan, adat istiadat, dan lainnya. Wilayah negara kita ini sangat luas. Juga banyak jumlah penduduk yang memiliki ras yang berbeda-beda. Perbedaan itu terasa apalagi berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Namun perbedaan itu tidak dapat memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jumlah wilayah yang sangat luas, oleh karena itu kita harus menghargai setiap perbedaan agar negara dan bangsa ini tidak terpecah belah karena tidak mau menerima perbedaan apapun itu perbedaannya. Pancasila sebagai solusi dari problem korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini tidak tepat dibilang baik-baik saja. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini, dari dalam bentuk krisis yang multidimensial. Tentunya keadilan di negara ini juga tidak seimbang. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan keadilan yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Moralitas mempunyai perayaan yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengatasi segala krisis yang melanda negara tercinta ini. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas individu adalah kesadaran tentang prinsip baik bersifat ke dalam. Moralitas sangat penting dan wajib dimiliki setiap manusia. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah, dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihargai oleh sesamanya. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun moralitas melalui penguatan eksternal dan internal dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama. Apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya makhluk Tuhan, tentu tidak akan menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan dan adanya sifat rakus untuk memperkaya diri sendiri. Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Dalam pasal 3 Undang-Undang bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan adanya tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia yang seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ditegaskan lebih lanjut bahwa sasaran lingkungan hidup adalah 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup.
Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi dan membina lingkungan hidup. 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Keadilan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 6. Terlindungnya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Nah, dalam sila ketuhanan atau sila pertama yang terkandung nilai religius, makna Pancasila yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun benda hidup. Tuhan harus diutamakan atau dipertamakan. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, makna Pancasila yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki martabat yang tinggi, perlakuan adil bagi manusia, lingkungan, dan Tuhan. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta rasa, karsa, dan keyakinan. Nilai dari sila kedua ini harus tetap diterapkan sebagai mana keadilan dan keberadaban, hal yang sangat wajib dimiliki manusia. Sebab saat ini manusia jarang bersikap adil atau jarang memiliki adab. Yang ketiga, sila persatuan yang terkandung nilai persatuan bangsa. Makna Pancasila yang ketiga adalah bersatunya bangsa Indonesia wajib mempunyai jiwa patriotisme. Bhinneka Tunggal Ika harus tetap ada untuk memberikan arah atau pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Pengaplikasian sila ini sangat penting. Kita harus menjaga bangsa ini agar tidak terpecah belah, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air bangsa, mendorong budaya bangsa agar tidak mati atau berhenti pada suatu saat, mampu mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan hal lain. Dalam sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Musyawarah juga harus mencapai mufakat dengan sikap yang baik dan tanggung jawab menerima hasil keputusan bermusyawarah. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan atau hak dan kewajiban yang sama. Sila ini penting diterapkan di negara saat ini agar pemimpin tidak menindas atau seenaknya dengan rakyatnya. Sila ini dibuat agar tidak asal mengambil keputusan tanpa musyawarah yang disahkan atau resmi oleh pihak yang bertanggung jawab, mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima ini adalah
perlakuan yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak milik orang lain, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini untuk keadilan bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat keadilan, tidak sembarangan memakai hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Pancasila sebagai solusi dari problem dekadansi moral. Pancasila adalah dasar negara kita, atau dikenal sebagai ideologis bangsa, merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, keadilan, dan sosial. Adapun dirancangnya Pancasila sebagai dasar negara karena isinya dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dari ini kita bisa lihat bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia agar hukum adil untuk siapapun yang bersalah tanpa melihat jabatan apa yang dipegang. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa agar nilainya bisa diterapkan, diamalkan, diaplikasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.